Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mahasiswa Universitas Mulia, ya. Kali ini saya akan memberikan pemahaman materi terkait Power BI dan korelasinya dalam perkuliahan kita, yaitu grafik dan visualisasi. Korelasinya dalam mata kuliah ini, teman-teman akan belajar menggunakan Power BI terkait bagaimana memvisualisasikan data dan mengambil serta menerjemahkan data dalam bentuk visual, ya. Seperti yang diketahui selama ini, ya, data merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam memahami pelanggan pasar dan titik-titik pertumbuhan perusahaan. Ya. Mengolah data ini secara baik dan benar akan menjadi nilai tambah bagi mahasiswa untuk mendukung misalnya portofolio, kemudian misalnya di perusahaan Anda sendiri akan dilakukan pengambilan keputusan penting dalam perusahaan. Ya, ini representasi atau visualisasi yang dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa itu akan sangat mendukung. Sebelumnya perlu diketahui, ya, Microsoft Power BI ini adalah software intelijensi bisnis buatan Microsoft yang bisa Anda gunakan untuk mengolah data secara detail dan menampilkannya dengan grafis yang lebih interaktif dan variatif, ya. Microsoft Power BI ini dapat memvisualisasikan data yang telah Anda masukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem lainnya, ya. Misalnya di MySQL, ini Excel, kemudian yang online, ini kita bisa melakukan kontrol atau memantau data itu dengan mudah. Dalam Microsoft Power BI ini ada 3 konsep kerja yang membantu Anda dalam menganalisa data. Seperti yang pertama ditampilkan adalah dashboard, kemudian yang kedua ini ada report, ya. Kemudian yang ketiga adalah dataset-nya. Dataset ini merupakan kumpulan data yang di-input atau dikoneksikan pada Microsoft Power BI, ya. Sedangkan report ini adalah satu atau lebih halaman visualisasi, ya, yang bisa kita kelola di Power BI. Nah, report ini juga bisa merupakan visual, grafik visual seperti chart atau grafik lainnya yang dikumpulkan dalam visualnya dashboard-nya ini. Kemudian ini, ya, menariknya Power BI ini sudah bisa kita integrasikan dengan beberapa aplikasi pengolahan data yang populer seperti Excel, Access, kemudian Google Analytics, Oracle, ya, kemudian Microsoft Dynamics, MySQL, serta banyak lagi. Ya, seperti yang Anda ketahui tadi, di dalam Power BI ini ada 3 konsep kerja, yaitu dashboard, report, dan dataset, ya. Ini dashboard, report, dan dataset, ya. Sebelum kita melakukan yang namanya instalasi, yang perlu kita ketahui keunggulan Power BI ini pertama adalah bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang ada seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu Excel, Access, serta data-data online yang kita bisa langsung koneksikan. Kemudian dashboard-nya ini kita bisa sesuaikan, ya, dengan kebutuhan kita sesuai dengan fitur yang disediakan oleh Power BI. Kemudian publikasi laporannya ini cukup mudah dan aman, ya. Misalnya kita sudah membuat dashboard seperti ini, kita memasukkan data kembali, data baru, ya, kita langsung bisa melihat secara real time. Kemudian aplikasi ini cukup ringan, ya. Keunggulan yang lainnya yang keempat yaitu kecil-kecil aja, jadi tidak ada kendala dalam memori serta kecepatan hardware yang kita gunakan. Kemudian dukungan teknisnya itu hampir tidak ada, ya, kita bebas melakukan uji coba di dalam Power BI ini. Kemudian utama adalah bisa melakukan yang namanya ekstrak intelijensi bisnis ini dengan akurat, yaitu memahami apa yang kita buat di dalam. Oke, kita lanjutkan ke dalam tahapan instalasi. Oke, dalam tahapan download, teman-teman bisa masuk ke dalam website resmi, yaitu powerbim.microsoft.com/nus/download. Di situ nanti teman-teman akan diarahkan, ya, ke dalam
website resminya seperti pada tampilan berikut, kemudian pilih bagian produk. Di bagian produk di situ ada sub menu di mana ada Power BI Desktop, Pro, Premium, Mobile, Embedded, serta Report Server. Nah, ini masing-masing mempunyai spesifikasi sendiri. Seperti Report Server ini kalau kita mau menerapkan Power BI itu di luar ya. Kemudian yang desktop itu kita implementasikan di dalam komputer kita masing-masing. Pilih yang Power BI Desktop, lalu akan masuk ke dalam laman berikutnya, yaitu ini laman download ya. Pada saat Anda mengklik yang namanya ini download free Power BI ini, nanti akan diarahkan ke dalam Microsoft akun Anda ya, Microsoft Store kalau di Windows 10 ya. Microsoft Store, kemudian diarahkan untuk login menggunakan akun Anda. Silahkan dibuat, kemudian nanti silahkan di download. Oke. Setelah Anda klik download ya, nanti akan diarahkan kembali ke ada pop-up ya, maksud saya ada pop-up di mana Microsoft ini akan mengarahkan ke Microsoft Store yang ada di laptop kita masing-masing kalau menggunakan Windows ya. Kemudian klik Open Microsoft Store ya. Nah, setelah masuk ke dalam Microsoft Store, di sini harusnya ada yang namanya button untuk memasang di laptop kita atau mendownload. Nah, tetapi karena ini saya sudah install ya, makanya di sini tertera buttonnya itu adalah launch atau tinggal diluncurkan saja. Nah, teman-teman bisa melakukan download dan instalasi, kemudian minggu depan kita lanjutkan dengan pemahaman Power BI yang ada di dalamnya, mulai dari ribbon sampai dengan bagaimana caranya meng-get data dari berbagai macam platform. Demikian tutorial hari ini ya. Teman-teman nanti bisa langsung melakukan instalasi. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial yang akan datang.